yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Persiapan Guru Sekolah Minggu ini kami persembahkan kepada para kakak, pegiat anak sebagai sarana bagi kita mempersiapkan bahan ajar, mewartakan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Program ini terjalin berkat kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama YKB Media Ministry di channel YouTube YKB TV dengan Bina Warga. Baiklah, kakak-kakak, kita mau mempersiapkan bahan ajar dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 dengan tema belajar dari kisah Daud diurapi menjadi raja, Tuhan melihat hati. Kita mau berdoa bersama sebelum kita mendengarkan bahasan Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra dan juga usulan metode di setiap kelas, baik batita balita, kelas kecil maupun besar. Mari kakak-kakak kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, yang penuh kasih, kami mau bersama-sama mempersiapkan pewartaan firman Tuhan yang mau kami sampaikan pada anak-anak sekolah minggu, baik itu berita Alkitab maupun juga bagaimana kami menyampaikan firman Tuhan itu dengan metode disesuaikan di setiap kelas. Tuhan berkati persiapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitabnya. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua, kita akan bersama menggali firman Tuhan dan kali ini kita akan menggali dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ini kisah tentang Daud diurapi menjadi raja dan kita mau belajar bersama-sama tentang Tuhan melihat hati. Yuk, saya akan bacakan buat kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut padamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, pasal ini terjadi setelah Saul gagal menaati Allah ya. Beberapa pasal sebelumnya kita bisa melihat ada di 1 Samuel 13, Saul mempersembahkan korban tanpa menunggu Samuel ya. Ayat pasal 15, Saul tidak menaati perintah Allah untuk menumpas semua orang Amalek dan malah menyisakan Agag serta ternak terbaik ya. Nah, akibatnya Samuel berkata bahwa Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Nah, namun Samuel masih sangat berduka ya karena ya orang yang dipilih raja ini malah menolak raja ya, menolak Tuhan sendiri dengan perilakunya. Nah, Allah kemudian berkata kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berkabung karena Saul? Ya, ini yang permulaan ayat yang kita baca ya. Artinya Samuel harus berhenti terpaku pada kegagalan Saul. Dan sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru ke depan. Nah, inilah yang menjadi titik baliknya ya. Jadi bangsa Israel biasanya memilih berdasarkan usia atau pengalaman, tinggi badan, kemampuan berperang, atau status keluarga. Itu yang melekat sekali pada Saul. Saul kan nggak ada lagi pemuda sebangsanya yang tingginya itu seperti dia. Nah, ini adalah sosok yang sangat ideal sekali menjadi pemimpin perang ya, karena kalau perang tinggi dia, wah kelihatan banget sebagai pemimpin perang. Nah, tapi Daud tidak. Ia hanya anak bungsu, seorang gembala, bahkan tidak diundang ya ketika keluarga berkumpul. Biasa di dalam budaya Timur Tengah ya, anak bungsu itu biasanya memiliki posisi sosial yang rendah ya di tengah keluarga dibandingkan dengan anak sulung. Jadi ya kayak nggak dianggap lah. Makanya ketika semua kakaknya berada di undangan perjamuan itu, Daud malah disuruh jagain kambing domba begitu ya. Nah, tema yang besar dalam kisah kita ini adalah soal Allah yang berdaulat memilih siapa yang mau dipakainya. Tuhan melihat hati ya. Ketika manusia melihat fisik, Tuhan melihat hati. Nah, pemilihan Tuhan itu ditentukan oleh apa yang Tuhan rencanakan sendiri, bukan penampilan, bukan kekuatan, bukan status, bukan penilaian manusia, tapi Tuhan yang berdaulat memilihnya. Makanya dalam proses pemilihan itu ketika Samuel melihat sosok pertama, wah ini pasti orangnya, tapi Tuhan enggak. Yang kedua Tuhan enggak. Semuanya ada pada otoritasnya, ada pada Tuhannya. Ya, ini yang mau menegaskan bahwa Tuhanlah yang sebenarnya berotoritas untuk memilih ya. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat apa yang Tuhan rencanakan, bukan seperti manusia. Mengapa penulis lalu mengangkat kisah ini ya? Penulis mau menunjukkan bahwa sekalipun Saul gagal, tapi Tuhan tuh nggak pernah gagal ya. Tuhan merencanakan seseorang, menyiapkan Daud, dan Tuhan selalu punya caranya. Nah, kepemimpinan sejati berasal dari pilihan Allah sendiri, bukan dari pilihan manusia. Dan Allah lah yang berkuasa ya. Nah, lalu yang terpenting juga, yang menjadi juga pesan kita adalah Allah itu melihat hati. Kalau manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati ya. Ini menjadi kontras sekali ya buat kita semua. Nah, apa relevansi dari kisah ini ya? Kalau kita melihat relevansi dari kisah ini, maka kita menemukan ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita lekatkan pada kehidupan anak-anak. Jadi pesan utamanya adalah bahwa Tuhan itu berdaulat memilih dan dia melihat hati, bukan melihat sekedar fisik. Dan ini akan menjadi sesuatu yang penting sekali. Ketika anak-anak dinilai dengan nilai raportnya, penampilan, popularitas, kemampuan olahraga, banyak jumlah temannya banyak, berapa pengikut di media sosial, firman Tuhan pada saat ini mau menegaskan Allah punya cara pandang yang berbeda. Nah, adik-adik juga perlu untuk tahu bahwa Tuhan tuh memandang kita berharga. Nah, Allah mengenal setiap anak-anaknya. Jadi, bahkan sekalipun Daud nggak datang ke pesta, Tuhan tuh tetap memilih dia. Yaitu kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan tahu persis mana yang mau diambil sebagai raja. Jadi, dimanapun Daud berada, Tuhan kejar itu. Begitu juga adik-adik ya. Bahkan adik-adik mungkin nggak merasa diperhatikan, bukan bintang kelas, tapi kalau Tuhan mau memakai adik-adik, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Tuhan sekali lagi melihat hati, jadi kita nggak terpaku pada apa yang kelihatan, tapi kita mau belajar bahwa yang paling utama adalah hati yang mengasihi Tuhan,
dan mau taat kepadanya. Itu yang penting sekali ya. Dibandingkan dengan Saul yang keren banget fisiknya tapi nggak taat pada Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan memperlengkapi siapa saja yang mau dipakai Tuhan. Nah, inilah yang kita mau sampaikan kepada adik-adik. Kita mau melihat bagaimana cara Tuhan memilih Daud yang menegaskan bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk juga adik-adik. Selamat memberitakan firman Tuhan ini, dan yang terpenting kita juga kenal bahwa Tuhan melihat hati. Dan semoga adik-adik juga boleh mengenal Tuhan yang demikian. Dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Grace Devina. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, para pegiat anak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar, belajar dari kisah Daud diurapi menjadi raja, Tuhan melihat hati. Dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Grace Devina. Mari Kak Grace Devina. Ya, halo kakak-kakak dimanapun saat ini kakak-kakak sedang dipercaya untuk melayani Tuhan. Terima kasih juga kesempatannya buat berbagi dari Kak Hendra dan juga Kak Santi. Nah, hari ini saya akan membagikan alternatif acara penyampaian cerita apabila kita menggunakan tema Tuhan melihat hati dari 1 Samuel 16 tentang pemilihan Daud ya. Kalau kita lihat di bahan suluh anak kita, tujuannya adalah agar anak mengenal kisah Allah memilih Daud, karena Allah melihat hatinya. Nah, di sini saya coba untuk lebih menjabarkan apa sih definisi hati gitu ya, supaya anak dalam usia balita itu jauh lebih lebih mengerti atau mengenal, memahami, punya pemahaman yang lebih lebih konkret gitu ya. Karena hati itu kan abstrak, apa yang dilihat dari hati? Kenapa melihat hati gitu? Nah, jadi kita perlu jabarkan bahwa hati yang dimaksud adalah Allah memilih Daud karena dia taat. Allah memilih Daud karena dia setia, misalnya gitu. Allah memilih Daud karena dia rajin berdoa dan memuji Tuhan. Itu jauh akan lebih menolong anak-anak pada usia balita untuk bisa memahami pesan yang ingin disampaikan dalam keseluruhan perikop firman Tuhan. Gitu. Tapi di sini saya menggunakan kata taat saja supaya tidak terlalu spesifik dan guru punya ruang untuk bisa menjelaskan arti kata taat itu lebih lebih detail gitu. Nah, untuk alternatif penyampaian ceritanya, yang pertama kita bisa bermain peran dengan mencari Daud dengan bantuan teropong. Salah seorang guru sekolah minggu bisa mengambil peran sebagai Samuel gitu ya, sebagai Nabi Samuel. Lalu Nabi ini mencari Tuhan meminta aku untuk menunjuk raja baru untuk orang Israel. Siapakah dia? Lalu diteropong-teropong. Aku tahu, aku tidak tahu, tapi aku berusaha mendengar suara Tuhan. Lalu coba teropong ke anak gitu ya. Terus apakah dia Tuhan? Samuel berdoa. Ada guru sekolah minggu yang kalau mau bisa menjadi narator suara Tuhan. Kalau tidak, kita bisa record dulu lalu kita play recordingnya di kelas sekolah minggu dengan bantuan misalnya handphone. Kita bisa minta teman kita untuk memencetkan handphone itu atau pakai remote ya. Bukan dia Samuel. Lalu kita coba cari lagi. Apakah guru sekolah minggu ini Tuhan? Lalu kita tokan sendiri gitu ya, berapa kali, 4 kali atau 3 kali. Lalu siapakah dia? Nah, minta salah seorang guru untuk berperan menjadi Daud. Dia, siapakah dia? Nah, lalu Daudnya ini disuruh maju gitu. Tanya namanya siapa gitu. Saya Daud, saya adalah anak Isai. Nah, betul, dia adalah calon raja untuk orang Israel, dia adalah Daud.
Lalu Samuel bertanya, Tuhan kenapa engkau memilih Daud? Aku memilih Daud karena dia taat kepadaku. Ia rajin membaca Alkitab, ya rajin berdoa, seperti itu. Itu bisa ya. Jadi lebih lebih detail kita mainkan perannya seperti itu. Tapi kalau kakak mau mau saklek, bukan saklek ya, mau mengikuti seperti alur yang ada dalam Alkitab itu juga bagus. Jadi kalau tadi kan saya tidak mengikuti alur yang pemilihan Daud yang ada dalam 1 Samuel itu ya. Tapi kalau kita mau mau mengikuti alur yang dalam 1 Samuel itu juga bagus kakak-kakak. Jadi kayak ada guru sekolah minggu yang berperan sebagai kakaknya Daud gitu ya. Terus ada guru sekolah minggu yang berperan sebagai Isai. Kali ini saya tidak memberikan contoh yang seperti itu karena kadang di kelas sekolah minggu gurunya nggak terlalu banyak. Kayak tempat saya guru laki-laki itu cuma ada 2 dari total keseluruhan kelas. Jadi kalau kalau berperan menjadi laki-laki habis orangnya. Nah, seperti itu. Atau kalau kita mau minta bantuan anak-anak untuk menjadi kakaknya Daud juga boleh, nggak apa-apa. Dipersilahkan. Di ini alternatif penyampaian cerita yang pertama. Kakak bisa bermain peran dengan mencari Daud itu tadi bisa pakai teropong, lalu jangan lupa elemennya berdoa gitu ya. Kan bagaimana Samuel ini tahu bahwa itu yang diminta apa raja yang ditunjuk oleh Tuhan kan dengan doa, dengan mendengarkan suara Tuhan. Itu tidak boleh di skip gitu. Kalau mau ngikutin yang seperti saya yang eh, tidak stick pada cerita, bukan tidak stick ya, yang memvariasikan cerita Alkitab boleh. Kalau mau pada mengikuti alur yang ada cerita Alkitab juga lebih baik kakak-kakak. Dipersilahkan menurut sumber daya dan resource yang kakak punya gitu. Nah, untuk alternatif penyampaian cerita yang kedua, kita bisa meminta anak-anak untuk mencari games, bermain games mencari kepingan hati dan menyusunnya dalam puzzle. Jadi sebelumnya kakak-kakak sudah ngeprint dulu gitu gambar hati sebesar A4 gitu ya. Hati lalu tulisannya taat. Nah, hati ini kakak potong-potong jadi 6 atau jadi 4 gitu. Nanti anak-anak diminta berkelompok. Sebelum meminta anak-anak untuk mencari kepingan hati ini, kakak terlebih dahulu cerita mengenai bagaimana kemudian Allah memilih seorang bernama Daud untuk menggantikan Raja Saul. Lalu kenapa sih Allah memilih Daud? Yuk kita temukan jawabannya, kita temukan, kita cari tahu alasannya dengan menyusun kepingan puzzle. Nah, adik-adik, kakak meminta adik-adik untuk mencari potongan-potongan puzzle di kelas. Jadi bisa disembunyikan di bawah kursi, di tembok gitu. Seandainya puzzle-nya mau dibuat 3D gitu ya dengan dialasi styrofoam dulu tuh nggak apa-apa. Lebih enak gitu ya anak-anak nge-gripnya lebih gampang gitu kan bisa jadi standing puzzle. Jadi bukan puzzle yang ditempel di kertas seperti ini gitu ya, bukan nempel di kertas tapi dia nempel di dinding. Nah, di standing puzzle gitu juga juga oke gitu untuk kelas balita. Nanti setelah setelah anak-anak menemukan kepingan puzzle dan disusun, nah kita bisa minta anak-anak ternyata di gambar ini di gambar apa ya hati. Ada tulisannya loh, tulisannya apa? Taat. Nah ini dia alasannya mengapa Allah memilih Daud karena Daud taat kepada Tuhan. Daud taatnya seperti apa ya? Daud rajin berdoa. Daud memuji Tuhan. Daud mau melakukan apa yang benar seperti itu. Kita bisa memperkaya di situ menjabarkan mengenai definisi taatnya di situ. Nah, kira-kira itu kakak-kakak yang bisa saya bagikan untuk alternatif penyampaiannya. Jadi alternatifnya yang bisa saya bagikan ada 2. Yang pertama itu bermain peran, baik kita mau mau bermain peran mengikuti alur yang ada dalam 1 Samuel atau kita mau mengkreasikan alur itu, tapi intinya adalah bagaimana Samuel kemudian bisa memilih Daud karena Samuel berdoa dan mendengar suara Tuhan. Dan kenapa Daud yang dipilih? Karena Daud taat. Nah, yang kedua itu langsung lebih spesifik ya, bagaimana kita mengajak anak untuk menemukan alasan mengapa Allah memilih Daud melalui kepingan puzzle. Kenapa saya merekomendasikan ada games yang seperti ini atau ada gerak-gerak karena untuk anak kelas balita gerak motorik
itu sangat menolong. Jadi pembelajaran yang mengakomodir gerak motorik itu sangat menolong untuk anak-anak pada tahapan usia ini. Jadi mereka lebih bisa engage dengan pesan firman Tuhan. Mereka juga bisa mengakomodir juga anak-anak yang learning by doing gitu, yang bergerak sambil mereka belajar sesuatu, itu jauh lebih baik untuk anak-anak usia balita. Jadi suasana kelasnya juga nggak kaku gitu ya, suasana kelasnya bisa lebih cair, lebih fun, lebih menyenangkan. Harapannya anak-anak minggu depan mau datang lagi nih ke sekolah minggu karena ada sesuatu pembelajaran yang fun. Seperti itu. Terima kasih Kakak, sampai jumpa, selamat persiapan. Terima kasih Kak Grace Devina yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Sonya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar, belajar dari kisah Daud diurapi menjadi raja, Tuhan melihat hati dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil, yang akan menyampaikannya adalah Kak Sonya. Mari Kak Sonya. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dengan Kak Sonya dalam persiapan bercerita untuk kelas kecil. Adapun tema kita kali ini adalah Tuhan melihat hati. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Tujuan pembelajaran untuk kelas kecil ada 2 ya kakak-kakak. Yang pertama, anak tahu bahwa Tuhan memilih Daud menjadi raja bukan karena parasnya, melainkan karena hatinya yang bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, anak belajar memiliki ketulusan hati dan bergantung kepada Tuhan. Berikut ini adalah ide atau saran untuk aktivitas pembuka sebelum penyampaian firman Tuhan. Yang pertama, membuat puzzle gambar hati. Jadi kakak-kakak bisa menyiapkan gambar hati 1 atau 2 disesuaikan dengan jumlah anak sekolah minggu di tempat kakak-kakak masing-masing ya. Jadi nanti gambar hatinya bisa dipotong-potong, lalu masukkan dalam sebuah wadah, baik kotak atau amplop gitu ya. Nanti dibagikan pada adik-adik, mereka masing-masing mengambil 1 potongan-potongan itu, dan mereka harus menyusunnya sampai terbentuk sebuah gambar, yaitu gambar hati. Nah, dari situ nanti kakak-kakak bisa menarik ada apa sih dengan hati gitu ya. Jadi cerita kita kali ini berkaitan dengan hati loh. Nah, jadi kakak-kakak bisa langsung mengajak adik-adik untuk membuka bagian firman Tuhannya dan masuk dalam penyampaian cerita firman Tuhan. Nah, berikut ini saya berikan contoh kira-kira seperti ini ya puzzle-nya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak sudah bisa langsung cetak gitu ya. Saya akan masukkan di G Drive gitu, kakak-kakak bisa print out, tinggal gunting, lalu dimasukkan dalam satu wadah dan dibagikan pada adik-adik. Ya, jadi gambar hatinya disesuaikan dengan jumlah anak sekolah minggu di tempat kakak-kakak. Kalau misalnya 10 sampai 15 mungkin cukup 1. Tapi kalau lebih dari itu mungkin bisa jadi 2 gambar gitu. Jadi nggak terlalu kecil potongan puzzle-nya kakak-kakak ya, supaya adik-adiknya nggak bingung gitu. Ide aktivitas pembuka yang kedua yaitu memilih kado. Jadi kakak-kakak siapkan 2 kado, di mana kado yang pertama dibungkus dengan kertas kado yang cantik ya, seperti yang nampak sebelah kiri, dan yang kedua dibungkus dengan kertas asal-asalan aja, baik kertas coklat, kertas koran, kertas bekas gitu ya. Lalu mintalah adik-adik untuk memilih kakak-kakak gitu ya, kado mana yang akan mereka pilih gitu. Nah, setelah itu mereka akan membuka bersama-sama dari kedua kado yang dipilih ini gitu. Nah, untuk isinya kakak-kakak, untuk kado yang dibungkus dengan cantik, dengan menarik itu, kakak-kakak mungkin bisa isi dengan
potongan-potongan kertas atau kertas bekas atau bungkus permen dan sebagainya gitu ya, sesuatu yang tidak ada artinya. Tapi di kado yang jelek tadi, kakak-kakak bisa isi dengan makanan mungkin, atau gantungan kunci, pembatas Alkitab, alat tulis gitu yang bisa dibagikan kepada adik-adik. Nah, dari situ baru kakak-kakak kita sampaikan bahwa apa yang kelihatan baik, yang kelihatan menarik, yang bagus, belum tentu isinya bagus gitu ya. Ternyata seperti kado tadi yang dibungkus dengan kertas kado yang cantik, ternyata isinya sampah. Sedangkan apa yang kelihatannya kurang menarik, kurang baik, kurang indah, ternyata isinya bermanfaat, ternyata isinya baik, ternyata isinya berguna gitu. Nah, demikian juga dengan Tuhan melihat setiap orang gitu ya. Tuhan tidak melihat paras, Tuhan tidak melihat penampilan, tapi Tuhan melihat hati. Berbeda dengan kita manusia yang memandang orang, menilai orang hanya dengan penampilannya gitu ya, yang menarik, tapi kita tidak melihat hatinya. Nah, ini bisa ditarik ke dalam bagian firman Tuhan untuk kita kakak-kakak mengajak adik-adik untuk masuk ke dalam cerita firman Tuhan hari ini. Untuk penyampaian cerita firman Tuhan, tentunya yang pertama-tama kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk membuka dan membaca bagian firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Lalu kakak-kakak bisa juga mengajak adik-adik untuk menonton film dari bagian firman Tuhan ini yang bisa diambil dari YouTube, atau kakak-kakak bisa menampilkan gambar melalui PowerPoint atau memakai gambar wayang atau boneka gitu ya sambil bercerita, atau juga bisa kakak-kakak melakukan drama singkat yang bisa melibatkan adik-adik sekolah minggu ataupun sesama guru sekolah minggu. Poin dari firman Tuhan yang bisa kita ambil, yang pertama, Tuhan melihat hati bukan rupa. Yang kedua, Tuhan senang kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, Daud dipilih karena hatinya takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Secara fisik dibandingkan dengan kakak-kakaknya, Daud kalah jauh gitu ya. Kakak-kakaknya begitu gagah, perkasa, tinggi besar badannya, ya sangat cocok ya, secara fisik sangat cocok untuk menjadi seorang raja gitu ya. Sedangkan Daud ini adalah seorang anak muda yang kecil, mungil gitu ya, masih sangat muda gitu ya. Kalau dilihat secara fisik tidak lolos lah gitu untuk menjadi seorang raja. Tapi Tuhan memilih Daud gitu ya, dengan kondisi fisik yang ada, yang dipandang remeh oleh adik-adiknya, oleh kakak-kakaknya gitu ya. Bahkan ayahnya pun sebenarnya tidak memberikan rekomendasi gitu, tapi karena ditanyakan apakah masih ada lagi anaknya yang lain gitu selain yang sudah ditampilkan, ternyata masih ada satu gitu ya yang sedang menggembalakan domba. Nah, Daud dipilih, Daud dijadikan raja oleh Allah karena hatinya yang selalu takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Adapun aplikasi yang dapat kita ambil dari cerita firman Tuhan hari ini, yaitu yang pertama, jangan sombong karena paras yang elok, yang gagah, ataupun karena kekuatan fisik gitu ya, atau karena kepandaian yang kita miliki. Kita juga, atau sebaliknya, kita juga jangan melihat atau menilai orang hanya karena fisiknya yang elok gitu, karena gagah, perkasa, karena kepandaiannya. Tapi seperti yang kedua, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita melihat orang, menilai orang dari hatinya, bagaimana hatinya takut akan Tuhan, bagaimana hatinya juga selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Nah, kita juga belajar dari Daud bahwa sungguh sangat amat baik kalau kita senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita.
Untuk ayat hafalan kali ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Untuk aktivitas penutup, ide yang pertama saya berikan adalah membuat sebuah cermin gitu ya. Jadi kakak-kakak bisa meminta adik-adik untuk menggambar sebuah cermin pada suatu kertas gitu, atau kakak-kakak sudah print out kan gambarnya seperti contoh, adik-adik tinggal mengguntingnya gitu ya. Jadi kakak-kakak bisa pilih salah satu, menggambar atau menggunting gambar cermin. Tentunya yang dibutuhkan adalah kertas atau print out gambar, kemudian spidol, pensil warna, atau pulpen warna-warni, gunting, lem, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kakak-kakak bisa meminta adik-adik untuk menuliskan di dalam gambar cermin yang sudah mereka buat, menuliskan atau menempelkan sepotong kertas yang sudah ada tulisan ayat hafalan kita tadi gitu ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi ayat hafalan ini ditempel atau dituliskan di dalam gambar cermin yang mereka buat atau yang mereka gunting tadi gitu ya. Nah, bentuknya mungkin bisa sebesar pembatas Alkitab, jadi ini bisa menjadi pembatas Alkitab dan bisa dibaca senantiasa oleh adik-adik setiap kali mereka membuka bagian firman Tuhan. Ide aktivitas penutup yang kedua yaitu menyusun puzzle hati ya. Jadi ini contohnya saya sediakan print out-nya, kakak-kakak tinggal print lalu digunting, kemudian masukkan dalam sebuah amplop dan dibagikan kepada seluruh adik-adik yang ada di kelas kakak-kakak masing-masing ya. Jadi nanti mereka harus menyusun potongan-potongan puzzle itu sehingga membentuk gambar hati ini gitu ya. Nah, ini nanti bisa ditempel pada selembar kertas AVS, lalu bisa juga dijadikan sebagai pembatas Alkitab atau bisa dilaminating gitu ya. Bisa dilaminating oleh kakak-kakak setelah semuanya disatukan jadi puzzle-nya bentuk hati, lalu dilaminating dan diberikan kepada adik-adik dijadikan sebagai pembatas Alkitab. Demikianlah ide-ide yang bisa saya berikan kepada kakak-kakak. Semoga ini bisa membantu kakak-kakak dalam mempersiapkan diri untuk menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Sonya yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Yang menyampaikannya adalah Kak Felix. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah Daud diurapi menjadi raja. Tuhan melihat hati dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Kita mau mendengarkan usulan metode di kelas besar dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Felix. Mari Kak Felix. Halo kakak-kakak, kembali berjumpa dengan saya Kak Felix. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk metode penyampaian cerita bagi adik-adik kelas besar. Untuk tema kita hari ini adalah belajar dari kisah Daud diurapi menjadi raja, Tuhan melihat hati. Dan untuk bacaan Alkitabnya diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Di mana di sana dikisahkan ketika Samuel mengurapi Daud. Dan untuk tujuannya sendiri, kakak-kakak, ada dua. Anak tahu bahwa Tuhan memilih Daud menjadi raja, bukan karena parasnya, bukan karena penampilannya, melainkan karena hatinya yang bergantung pada Tuhan. Dan yang kedua,
Tujuannya adalah anak belajar untuk memiliki ketulusan hati dan bergantung pada Tuhan. Nah, melalui bahan ini, saya ingin mengajak kita membuka cerita dengan mengajak adik-adik kelas besar untuk memilih. Ya, jadi ada 2 kotak yang nanti kakak-kakak sudah persiapkan. Kotak pertama adalah kotak yang dibungkus dengan kertas kado yang menarik, yang bagus, yang indah, tapi di dalamnya tidak ada isinya apa-apa, gitu ya. Dan kotak kedua adalah kotak yang dibungkus kertas koran, mungkin kertas korannya juga bisa yang dipilih yang lusuh, yang tampaknya sudah tidak baik, tidak menarik, namun isinya justru hadiah yang menarik. Nah, kakak-kakak bisa pilih apapun ya, misal coklat atau alat-alat lain lah yang menarik bagi adik-adik. Nah, lalu setelah adik-adik diminta untuk memilih, nanti kakak-kakak dapat melihat gitu ya bagaimana yang menjadi respon adik-adik ketika memilih ya. Kalau lebih banyak yang memilih kotak berbungkus kertas kado ya yang menarik, yang indah, itulah hal yang wajar gitu ya. Bagaimana umumnya manusia itu memilih apa yang terlihat menarik, apa yang terlihat baik. Ya. Sampaikan kenyataan realita bahwa ya itulah kecenderungan manusia. Ya, kalau diminta untuk memilih, pasti manusia memilih berdasarkan apa yang terlihat bagus. Ya, apa yang terlihat menggunakan mata itu baik, menarik, lebih besar, ya, ketimbang memilih sesuatu yang tampaknya tidak menarik. Gitu ya. Nah, dari pembukaan ini kakak-kakak bisa masuk dalam cerita. Ya, ceritakan situasi yang terjadi pada saat itu ya di tengah-tengah kerajaan Israel di mana Saul yang menjadi raja itu tidak taat pada perintah Tuhan ya, dan ketidaktaatan itu tentunya membuat Tuhan akhirnya menolak Saul untuk menjadi raja, dan hal ini membuat Samuel menjadi berduka ya. Dan di momen ketika Samuel bersedih, ya karena Tuhan tidak lagi berkenan kepada Saul, diceritakan di momen itu Tuhan memerintahkan agar Samuel mengisi tabung tanduknya dengan minyak dan pergi menjumpai Isai, orang Bethlehem, guna mengurapi salah satu dari anak Isai yang akan dipilih menjadi raja menggantikan Saul. Nah, ceritakan juga bagaimana awalnya Samuel takut jika ia ditolak dan dituduh datang karena Samuel sebagai seorang nabi takut dituduh datang untuk membawa penghukuman bagi Bethlehem. Namun menariknya dalam bacaan kita di sana Tuhan meneguhkannya, gitu ya. Dan ceritakan juga bagaimana sesampainya Samuel di kota itu, di kota Bethlehem, Samuel kemudian menyuruh tua-tua kota untuk menyiapkan upacara kurban persembahan dan pengudusan bagi Isai dan anak-anaknya. Ya, ceritakan bahwa saat upacara itu akhirnya dilaksanakan, sama seperti manusia pada umumnya melihat apa yang terlihat secara fisik, ya, apa yang menarik, bagaimana kedudukan orang lain itu mempengaruhi seseorang dalam melihat orang lain. Demikian juga Samuel. Ya, kalau kita menyimak dalam bacaan kita, khususnya ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ya, di sana terlihat bagaimana Samuel pun melihat ketujuh anak Isai, ya, berdasarkan apa yang terlihat secara fisik dan apa yang menjadi kedudukan mereka, ya. Diceritakan Eliab adalah anak yang pertama, anak yang sulung, ya, artinya seharusnya ia lebih pantas untuk memperoleh ya kedudukan sebagai raja itu. Namun nyatanya apa? Nyatanya Tuhan tidak memilih mereka, 7 anak dari Isai ini. Ya, Tuhan tidak melihat kedudukannya, fisiknya, tapi Tuhan melihat hatinya. Ya.
Dan setelah itu diceritakan juga Samuel akhirnya bertanya ya kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Ya, Samuel mempertanyakan apakah semua anaknya sudah keluar gitu ya, sudah mengikuti upacara ini. Lalu Isai menjawab dan mengatakan bahwa ternyata masih ada satu anak bungsunya yang tidak hadir, yang diceritakan sedang mengembalakan kambing domba. Dan di momen itu Samuel pun menyuruh agar anak bungsu itu dijemput ya. Bahkan dikatakan jika tidak, mereka tidak mau makan, tidak mau duduk makan di situ. Dan diceritakan Daud pun dijemput oleh suruhan dari Isai, dan terlihat ketika Daud datang bagaimana fisik dan penampilan Daud saat itu. Diceritakan pipinya kemerah-merahan, menunjukkan usia yang masih sangat muda, ya. Matanya indah, tampan kelihatannya. Tapi sekali lagi Tuhan memilih Daud bukan karena ketampanannya, bukan karena matanya yang indah, tapi Tuhan memilih Daud karena hatinya. Hati Daud yang tulus, yang rendah hati, ya. Dan ternyata betul Tuhan berkenan memilih Daud, dan Samuel pun mengurapi Daud di hadapan saudara-saudara Daud. Dan sejak saat itu Roh Tuhan pun menguasai Daud. Ya. Nah, jadi itu isi ceritanya, lalu masuk kepada aplikasinya, ya. Sampaikan bahwa melalui kisah Daud diurapi menjadi raja ini, kita diajak belajar untuk menyadari bahwa Tuhan itu tidak memilih seseorang karena penampilan fisiknya, karena kedudukannya, oh dia anak sulung, dia anak pertama, gitu ya. Tidak. Tuhan tidak memilih berdasarkan fisik, kedudukan, status sosial seseorang, tapi Tuhan melihat hati seseorang. Ya, setelah itu ajak adik-adik untuk menyadari karena Tuhan melihat hati, ya kita pun dipanggil untuk memelihara hati kita, ya, agar tetap bersih dan jujur di hadapan Tuhan. Ya. Lalu ajak juga adik-adik kelas besar untuk tidak mudah menilai dan berteman hanya karena penampilan fisiknya yang menarik, kedudukannya yang oke gitu ya. Baru saya mau berteman, tidak. Tapi ajak adik-adik untuk berteman dengan siapa saja, bukan melihat berdasarkan covernya, bukan melihat berdasarkan penampilannya, ya kedudukannya, kekayaannya, status sosialnya. Tapi adik-adik diajak untuk berteman dengan siapa saja. Ya, itu panggilan dan aplikasi yang bisa kakak-kakak sampaikan kepada adik-adik kelas besar. Dan yang terakhir, kakak-kakak dapat mengajak adik-adik untuk menutup cerita dengan membaca ayat hafalan, sebuah ayat yang menurut saya tidak asing bagi kita juga. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, ini panggilan untuk menjaga hati. Ya, penampilan fisik memang ya perlu dijaga gitu ya, tetapi yang terpenting adalah menjaga hati. Sebab dari hatilah terpancar kehidupan kita yang sesungguhnya. Demikian kakak-kakak, penyampaian cerita untuk adik-adik kelas besar. Selamat mempersiapkan diri, selamat mempersiapkan hati kita untuk mengajar adik-adik kelas besar. Kiranya Tuhan memampukan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Kak Felix yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Kami sudah merampungkan dari mulai bahan Alkitab ya, pembahasan Alkitabnya dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 dan usulan metode di setiap kelas batita balita kecil dan besar. Nah, kakak-kakak masih perlu nih ya
mempercakapkan ataupun mempersiapkan lebih tepatnya ya bahan ajar materinya maupun juga usulan metode di setiap kelas. Karena dengan kakak-kakak mempersiapkan lebih matang, ini pasti akan lebih menjawab ya apa yang dibutuhkan sesuai dengan tempat di mana kakak-kakak melayani. Baik, mari kakak-kakak kita akan menutup dalam doa, mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, bimbing kami dan kakak-kakak yang lainnya yang masih perlu mematangkan persiapan guru sekolah minggu di tempat masing-masing mereka melayani. Tuhan berikan roh Tuhan yang sudah ada dalam diri mereka, berikan semangat, ketekunan yang menyala-nyala. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak.